kita akan berbicara mengenai role of leadership. Jadi, saya akan dengan sangat mudah, teman-teman juga, sebagai seorang pemimpin organisasi, pemimpin tingkat perusahaan, atau mungkin di badan sosial, atau mungkin di lingkungan, kita akan dengan mudah membaca karakter seseorang, karakter leadership, dari role atau peran yang mereka jalankan. Nah, kalau kita berbicara organisasi, kita lihat struktur organisasi yang paling rendah itu namanya staff atau karyawan, atau biasa disebut sebagai level grassroots. Tugas utama seorang staff adalah memastikan data yang di-entry adalah benar. Ini kita berbicara kaitannya dengan decision making. Karena organisasi tidak lepas dari keterampilan dalam membuat keputusan. Nah, keputusan yang paling baik itu dimulai dari data yang akurat. Siapa yang menyiapkan data? Yang menyiapkan data adalah staff. Jadi staff perannya adalah mengentry data. Yang kedua, supervisor. Memastikan, perannya adalah memastikan bahwa data yang di-entry oleh staff itu adalah data yang valid, data yang benar, data yang akurat. Kalau datanya tidak akurat, input proses output-nya menjadi tidak optimal. Sampah diolah tentunya akan menjadi sampah. Artinya data yang tidak valid diproses, dianalisa, akan menghasilkan keputusan yang tidak optimal. Jadi yang kedua adalah peran supervisor memastikan data yang di-entry oleh staff itu adalah data yang akurat, data yang valid, dan kalau bisa up to date, apalagi di zaman teknologi di saat ini, datanya harus up to date sehingga keputusan bisa dengan sangat cepat dibuat dengan data yang akurat. Jadi tugas supervisor adalah memastikan bahwa data itu akurat dengan cara kontrol dan verifikasi. Nah, tugas seorang manajer itu apa? Tugas seorang manajer adalah melakukan analisa data. Naik ya dari level manager. Setelah datanya dipastikan akurat oleh supervisor, dengan analisa yang sederhana oleh supervisor, maka naik ke manajer akan menjadi suatu analisa yang lebih komprehensif. Analisa data, dari analisa data keluarlah beberapa alternatif solusi. Jadi peran seorang manajer adalah memastikan bahwa data yang diberikan oleh supervisor itu harus valid dan bisa dianalisa sehingga muncullah alternatif solusi. Jadi seorang manajer salah satu tugas utamanya adalah memberikan solusi, alternatif solusi. Kemudian naik ke general manager. Dan jika alternatif solusi itu bukan kewenangan manajer, maka akan dieskalasi ke GM. Nah, apabila datanya itu adalah kewenangan dari seorang yang lebih tinggi lagi, maka tugas seorang GM adalah membuat rekomendasi. Setelah tadi dari manajer membuat alternatif solusi itu artinya banyak, bukan hanya satu, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, atau mungkin bahkan lebih. Nah, tugas sebagai GM adalah merekomendasikan mana keputusan yang paling baik dari alternatif solusi yang diberikan oleh seorang manajer. Sampai ke meja direktur, akan menjadi suatu keputusan direktorat. Direktorat operasional, direktorat sales, direktorat marketing, direktorat HR misalnya, direktorat misalnya warehouse, dan seterusnya. Atau logistik. Jadi, keputusan-keputusan itu harus sudah diputuskan di level masing-masing direktorat atau direktur. Direktur operasional, memutuskan masalah-masalah operasional, direktur HRD memutuskan masalah-masalah sumber daya manusia, direktur logistik memutuskan masalah-masalah supply chain, logistik, direktur pabrik memutuskan masalah-masalah terkait dengan produksi, efisiensi,
Kemudian ada direktur sales dan marketing, memutuskan bagaimana meningkatkan sales dan market, dan bagaimana meningkatkan demand, dan seterusnya. Jadi keputusan harus putus di level direktorat. Nah, sekarang apa tugas direktur utama? Tugas utama direktur utama adalah business development, pengembangan bisnis. Tahun ini, misalnya retail, berapa cabang yang akan saya buka? Misalnya FMCG, berapa produk yang akan di-launching? Misalnya perkebunan kelapa sawit, berapa hektar tanah yang akan dikembangkan? Misalnya pabrik, berapa pabrik baru yang harus dikembangkan untuk meningkatkan produksi? Misalnya retail hotel, berapa jumlah hotel yang harus dibuka? Dan seterusnya. Jadi tugas direktur utama adalah business development, pengembangan bisnis, pengembangan revenue. Bagaimana meningkatkan revenue sehingga perusahaan tetap bisa bertahan di kemudian hari. Itu adalah peran-peran dari struktur organisasi mulai dari staff sampai dengan direktur utama. Kalau semuanya menjalankan perannya dengan baik, organisasi akan berputar dengan sangat efektif sehingga perusahaan akan lebih optimal tumbuh. Sustainable growth and resources productivity. Tumbuh secara berkesinambungan dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan produktivitas sumber daya. Sumber daya itu ada 4, ada man, money, mesin, method. Nah, bisa lihat di salah satu video saya, video YouTube saya, bukan hanya 4, tetapi 6. 6M itu adalah sumber daya yang harus dikelola sehingga menjadi perusahaan yang tumbuh secara berkelanjutan. Jadi kita tahu peran masing-masing di dalam struktur organisasi, mulai dari level staff sampai dengan direktur utama. Kalau mereka menjalankan perannya dengan baik, maka perusahaan akan tumbuh secara berkesinambungan. Sekarang kita berbicara skills seorang leaders. Kalau kita berbicara leaders, ada leader yang paling bawah, ada leader menengah, ada leader yang paling atas. Leader yang paling bawah namanya lower management. Contohnya siapa? Supervisor adalah salah satu lower management. Kemudian kita berbicara middle management, itu dimulai dari manager dan general manager. Itu adalah masuk ke middle management. Top management adalah direksi dan direktur utama. Jadi kita sudah paham mana lower management, mana middle management, mana top management. Nah, masing-masing itu mempunyai spesifikasi yang berbeda. Nah, ini harus rekan-rekan mahasiswa pahami. Kalau kita berbicara lower management, kita lihat yang biru adalah technical skill, kemudian yang coklat ini adalah human skill atau keterampilan manusia, yang terakhir adalah conceptual skill, yaitu skill untuk membuat planning, perencanaan, konseptual, ide-ide yang akan diterjemahkan ke dalam sisi operasional. Sekarang kita lihat, skill apa yang dibutuhkan oleh seorang lower management atau supervisor. Kita lihat warna biru, technical skill, cukup besar. Kemudian yang kedua, human skill-nya juga besar. Kemudian yang ketiga, konseptualnya kecil. Artinya apa? Sebagai lower management atau supervisor, yang dioptimalkan, diprioritaskan adalah keterampilan teknis. Kedua, keterampilan antar manusia. Yang ketiga adalah keterampilan konsep. Karena apa? Karena level tadi, level lower, dia lebih dekat kepada staff atau grassroots, akar rumput, ya, staff. Sehingga keterampilan teknis harus lebih dipahami. Kemudian kita masuk ke middle management, kita lihat birunya tidak terlalu besar dibandingkan lower management, human skill-nya sama, konseptualnya lebih besar dibandingkan lower management. Artinya apa? Sebagai seorang manajer, itu harus meningkatkan keterampilan konseptual skills-nya. Kemudian technical skill-nya tidak terlalu banyak. Karena kalau sudah middle management
perannya seperti yang tadi sudah peran analisa sampai dengan solusi. Jadi lebih banyak mempelajari data, analisa, dan alternatif solusinya apa. Jadi keterampilan technical skill-nya tentu akan berkurang, dan keterampilan konseptual skill termasuk konseptual skill adalah termasuk membuat analisa. Analisa itu adalah bagian dari keterampilan konseptual skill, ditingkatkan. Jadi intinya middle management, keterampilan konseptualnya ditingkatkan, dan keterampilan technical skill-nya tidak terlalu diperlukan sebesar lower management. Kita lihat top management. Sebagai seorang board of director atau direktur, technical skill-nya warna birunya kecil, human skill-nya tetap, dan konseptualnya yang besar. Paham ya? Jadi kalau seorang direktur, konseptualnya yang tinggi. Bagaimana dia menciptakan visi, misi, perencanaan, kemudian bagaimana membuat organisasi ini berkembang, itu perlu conceptual skills, keterampilan memiliki konsep. Jadi seorang sebagai top management, keterampilan konseptualnya itu yang nomor 1. Human skill-nya nomor 2, technical skill-nya nomor 3. Human skill sama, ya sama. Mulai dari level lower management sampai dengan top management. Yang berbeda adalah technical skill dan conceptual skill. Semakin tinggi posisi Anda, semakin tinggi posisi dalam organisasi, maka keterampilan konseptual skills-nya akan lebih besar dibandingkan keterampilan technical skill. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah technical skill, human skill, dan conceptual skill? Mari kita pelajari dari Kans 3